Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil orang berdosa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Dikisahkan bahwa setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus keluar dari daerah itu dan Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, panggilan Yesus terhadap Matius, seorang pemungut cukai, mendapatkan tanggapan yang berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Orang Farisi melihat tindakan Yesus itu tidak tepat. Sebab Yesus termasuk orang suci, sama seperti orang Farisi yang menganggap diri mereka suci. Karena menganggap diri mereka suci, orang-orang Farisi tidak mau bergaul atau bergabung dengan Matius, salah seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa dan kotor. Bagi orang Farisi, Matius hanya pantas bergabung dengan teman-temannya sesama pemungut cukai dan orang yang berdosa lainnya. Sementara orang-orang Farisi hanya berkumpul dengan sesama orang Farisi dan ahli Taurat atau kelompok lain yang tergolong orang suci. Dengan cara bergaul yang terbatas dengan sesama orang-orang yang mereka anggap suci, maka keberadaan mereka sebagai orang suci tetap terpelihara dengan baik. Dan orang Farisi menilai bahwa Yesus adalah orang yang suci, sehingga tidak pantas bergaul dengan Matius dan teman-temannya yang dianggap berdosa. Inilah cara pandang
yang menyebabkan orang-orang berdosa tidak berani datang mendekati Allah. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi hanya memelihara dan melihat kesucian dari apa yang kelihatan. Mereka memelihara kesucian dengan cara tidak bergaul dengan orang atau kelompok yang dianggap berdosa. Selain itu, orang Farisi juga hanya menilai seseorang suci atau berdosa dari pekerjaannya. Artinya, orang-orang yang setiap hari bekerja mewartakan Allah seperti orang Farisi pasti menjadi orang baik dan suci. Sedangkan orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pasti orang berdosa. Dan kita melihat bahwa pemikiran orang-orang Farisi ini hidup sampai sekarang. Hal inilah yang ingin diubah Yesus. Yesus sebagai Allah yang suci tidak mempertahankan kesuciannya dengan menghindari orang berdosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi lainnya. Yesus tidak ikut-ikutan menjauhi pemungut cukai dan orang berdosa. Sebaliknya, Yesus justru mendekati, bergaul, serta makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dengan bergaul dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus tidak kehilangan kesuciannya. Yang terjadi justru kesucian Yesus mengalir dan membersihkan manusia yang berdosa dan membuat mereka bertobat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Dia memanggil orang yang berdosa dan bukan memanggil orang benar. Maka sesungguhnya Tuhan Yesus memanggil semua orang tanpa kecuali. Sebab tidak ada manusia yang suci seperti Yesus. Namun persoalannya adalah apakah kita umat manusia, khususnya kita umat Katolik dan Kristen, merasa diri berdosa? Atau justru ada umat Kristiani yang masih berpikiran seperti orang Farisi yang merasa dirinya baik dan suci sehingga menutup diri terhadap kasih dan pengampunan dari Allah. Sebab kasih dan pengampunan dari Allah hanya bisa kita alami jikalau kita membuka diri dan merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kudus. Banyak umat beriman yang gagal menerima dan mengalami kasih Allah karena menutup diri. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki pendidikan yang tinggi. Ada yang menutup diri karena merasa dirinya paling pintar. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki banyak pengalaman. Ada yang menutup diri karena sudah aktif di gereja atau terlibat dalam banyak organisasi gereja. Apakah kita menyadari bahwa Yesus memanggil orang berdosa sehingga kita tidak perlu takut atau mau datang kepada Yesus saat kita berbuat dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia memanggil orang berdosa dan bukan orang benar. Sadarkan kami
bahwa kami adalah orang berdosa, sehingga kami tidak perlu takut dan malu datang kepadamu. Gerakkanlah juga hatimu yang menjauhkan diri daripadamu karena merasa berdosa. Doa ini kami persembahkan dalam namamu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.